Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi! Waalaikumsalam Pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Waalaikumsalam. Semangat warahmatullahi pagi, luar biasa. Baik, terima kasih semangatnya Bapak dan Ibu, walaupun tadi kita semua mengalami sedikit kendala, dan kendalanya ternyata berhubungan nih dengan tema kita hari ini. 4.0 ya, teknologi 4.0. Baik, hadirin yang berbahagia, senang sekali saya Astin Stianingrum dapat menemani Bapak dan Ibu semua dalam agenda hari ini, Seminar Nasional dan Pengukuhan DPP APKPI 2020-2024. Telah hadir bersama kita di sini Sabtu 9 Januari 2021 melalui Zoom yang terhormat Ibu Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ibu Dr. Lana Saria SSI MSI. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Astin. Pagi. Pagi semua. Yang kami hormati Dewan Pengawas APKPI, hadir bersama kami di sini Bapak Eko Gunarto, Diploma Mechanical Engineering MT. Yang kami hormati Dewan Penasehat APKPI, Bapak MS Marpaung, Diploma Mining Engineering, Bapak Insinyur Bambang Susigit MT, Bapak Dr. Chandra Satria, Master of Applied Science, dan Bapak Dr. Andes Dwi Pujiarso. Selamat pagi Bapak-Bapak Dewan Penasehat. Kemudian yang kami hormati Bapak Direktur APKPI, hadir juga bersama kami di sini, ada di samping saya Bapak Insinyur Alwahono MBA MOHS. Selamat pagi Pak Al. Pagi. Yang kami hormati Dewan Pendiri APKPI, Dewan Pengurus Pusat APKPI 2020-2024, dan yang kami hormati para Ketua Dewan Pengurus Wilayah APKPI, serta para narasumber, Presiden Direktur PT Pama Persada Nusantara, Bapak Insinyur Frans Kesuma MSc. Selamat pagi Pak Frans. Kemudian Senior OHS Expert, Pusat Kajian dan Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Indonesia, Bapak Dr. Andes, Psikologi Ridwan Zadi Syaaf, MPH. Selamat pagi, Papi. Pagi. Serta para peserta seminar nasional yang berbahagia dan juga POP. Jadi POP itu adalah positif, optimis, dan pengharapan. POP. Selamat datang dan selamat bergabung, baik yang hadir fisik maupun online pada agenda kita hari ini. Tentunya akan ada banyak agenda yang menarik dan memberikan manfaat pada pagi hari ini, diantaranya pengukuhan DPP APKPI 2020-2024, materi tentang strategi menghadapi tantangan perkembangan teknologi 4.0 di pertambangan mineral dan batubara yang akan disampaikan oleh keynote speaker dan juga para narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya akan memberikan kiat-kiat dijamin ampuh tentang sustainability business dan mindset dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi harapannya karena ini tentang perkembangan teknologi 4.0, semoga kendala-kendala seperti kita hari ini tentunya tidak akan kita temui lagi ya Bapak dan Ibu hadirin yang luar biasa. Baik, untuk menambah semangat dan energi kita hari ini, boleh kita yel-yel dulu ya. Sekaligus ini untuk ngetes nih, apakah kita masih ada semangatnya, seberapa besar spirit dan willingness kita. Masih. Jadi kalau ada aba-aba semenjawab, luar biasa. APKPI maju terus, jadi tangannya
maju. Luar biasa. Indonesia jaya. Tangannya ke atas. Kita coba ya Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Maju terus. Indonesia Jaya. Baik hadirin yang berbahagia, demi kelancaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Semoga setelah berdoa suaranya kembali lancar. Apakah suaranya terdengar jelas? Dengar Bu, bagus Bu. Jelas. Bisa didengar Ibu, jelas sekali. Oh baik, sudah mulai terdengar kembali. Doa kita didengar ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mari hadirin dimohon berdiri. Kembangkan profesi dan budaya keselamatan.
Selanjutnya untuk memulai acara kita hari ini, mari kita menyimak laporan Ketua Panitia Seminar Nasional dan Pengukuhan DPP APKPI 2020-2024. Kepada Bapak Ade Kurdiman STMK3, kami silahkan. Suara saya terdengar jelas, Mbak Asti? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan juga sebagai pelindung APKPI, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara selaku Kepala Inspektur Tambang dan juga sebagai pembina APKPI Ibu Dr. Lana Saria SSI MSI. Yang kami hormati pejabat pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Dewan Penasehat APKPI Bapak MS Marpaung, Diploma Mining Engineering, Bapak Insinyur Bambang Susigit MT, Bapak Dr. Chandra Satria Master Applied Science, Bapak Dr. Andas Dwi Pujiarso, Direktur APKPI Bapak Insinyur Alwahono MBA MOHS, Pengawas APKPI Bapak Eko Gunarto Diploma Mechanical Engineering MT, seluruh Dewan Pendiri APKPI, Dewan Pengurus APKPI periode 2020 sampai dengan 2024, para Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW APKPI, para narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Lana Saria SSI MSI selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Bapak Insinyur Frans Kusuma MSc selaku Presiden Direktur PT Pama Persada Nusantara, Bapak Ridwan Zahdi Syaf, Dr. Andes Psikologi MPH selaku Senior Occupational Health and Safety Expert, Pusat Kajian dan Terapan K3 Universitas Indonesia, para undangan dan peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus APKPI periode 2020 sampai dengan 2024 dan Seminar Nasional APKPI. Kegiatan pengukuhan ini merupakan tindak lanjut pembentukan DPP APKPI 2020 sampai dengan 2002 APKPI 5 September 2020. Bapak Dirjen dan hadirin yang kami hormati, dalam Seminar Nasional APKPI ini mengambil tema strategi menghadapi tantangan perkembangan teknologi 4.0 di pertambangan mineral dan batubara sesuai perkembangan pertambangan saat ini. Kami mohon izin menyampaikan laporan bahwa Seminar Nasional dan Pengukuhan ini diikuti lebih dari 1.000 orang. Jadi yang tercatat di kami hentikan di pendaftaran di 995 orang yang terdiri dari Inspektur Tambang dan ASN di lingkungan mineral dan batubara, Kepala Teknik Tambang, penanggung jawab operasional, praktisi keselamatan pertambangan, lembaga konsultan dan lembaga training keselamatan pertambangan, lembaga sertifikasi profesi, dan akademisi. Bapak Dirjen dan hadirin yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, sehingga acara ini dapat berlangsung, antara lain kepada Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minerba, dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Manajemen Lanauter Bogor atas fasilitas ruangan dan akomodasinya, para sponsor yang terdiri dari PT Lana Harita Indonesia, PT Pama Persada Nusantara, PT Prodia Widya Husada, PT Kalimantan Prima Persada, PT Putra Perkasa Abadi, PT Kideko Jaya Agung, PT Agenco Resources, PT Gagas Everotech Indonesia, PT Mitra Usaha K3, PT Sapta Indra Sejati, CV Optik Juara, PT Endosi, PT Olsi Solution,
PT Petrosi Tbk, Lembaga Sertifikasi GPPB, serta PT Aksi Inosia. Dan kepada seluruh panitia yang telah memberikan bantuan moral dan material sehingga acara pengukuhan DPP APKPI periode 2020 sampai dengan 2024 dan seminar nasional APKPI ini berjalan lancar. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Dirjen atau yang mewakili oleh Ibu Direktur Teknik berkenan menyampaikan sambutan pembukaan, pengukuhan, dan dilanjutkan dengan keynote seminar. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, narasumber, kepada para pejabat atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S5 mulia. Terima kasih Pak Ade. Selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan Direktur APKPI kepada Bapak Insinyur Alwahono MBA MOHS. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya Pak Ade ya. Yang terhormat Dewan Pelindung APKPI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian SDM, atau yang mewakili pada hari ini, yang kami hormati Pembina APKPI, Ibu Dr. Lana Saria, SSI, MSI, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan sekaligus selaku KAID, yang tidak pernah bosan-bosannya untuk bersama-sama kita mendukung seluruh aktivitas APKPI dari awal berdiri sampai hari ini. Kemudian yang kami hormati pengawas APKPI, Bapak Eko Gunarto, yang selalu juga mendukung seluruh aktivitas APKPI. Kemudian Dewan Penasehat APKPI, Bapak MS Marpaung, terima kasih Bapak, Pak Bambang Susigit, Bapak Chandra Satria, dan Bapak Dwi Pujiarso. Alhamdulillah beliau semua hadir di tengah-tengah kita hari ini sebagai Dewan Penasehat dari APKPI. Kemudian para pendiri APKPI yang kami hormati, Bapak-Bapak narasumber seminar nasional hari ini, yaitu Ibu Dr. Lana Saria, SSI, MSI, kemudian Bapak Pren Kusuma, Presiden Direktur PAMA, Bapak Ridwan Jasab, ini guru saya, pembimbing saya, ya, yang luar biasa, tidak pernah bosan-bosan bersama-sama saya bertahun-tahun, ya, sering berbagi dan beliau mendidik saya, ya, mulai dari kampus, ya, hingga sampai keluar kampus. Pak Ridwan, terima kasih. Kemudian Dewan Pengurus Pusat APKPI periode 2020-2024 yang sangat luar biasa. Yang kami hormati juga para Dewan Pengurus Wilayah APKPI. Di Indonesia kita ada 7 wilayah APKPI. Kemudian yang kami hormati para Inspektur Tambang dan ASN di lingkungan Kementerian SDM, para Direktur Perusahaan Pertambangan, para Kepala Teknik Tambang, para penanggung jawab operasional, para praktisi keselamatan, para akademisi yang cukup banyak hadir dalam kesempatan hari ini, kemudian juga kepada para peserta seminar dan pengukuhan APKPI hari ini, serta adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, walaupun hidup terasa berat dan selalu dihantui oleh ancaman COVID-19. Semoga kita selalu dilindungi dan COVID-19 segera berlalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam acara pengukuhan
DPP APKPI periode 2020, periode 2024, dan seminar nasional pagi ini. Para hadirin yang kami hormati, Allah telah menciptakan Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang tersedia di perut bumi ini, baik berupa mineral maupun batu bara. Kekayaan alam ini mampu menghidupi bangsa Indonesia yang besar jika dapat dikelola dengan bijak. Kekayaan mineral dan batu bara bukan sesuatu yang patut kita banggakan, karena itu adalah pemberian Sang Pencipta. Namun harus kita syukuri. Kita akan bangga apabila dapat mengelolanya dengan baik. Untuk itu, melalui Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia, kita berharap dapat berperan serta dalam pengelolaan pertambangan terbaik, terutama yang berkaitan dengan keselamatan pertambangan. Hadirin yang kami hormati, berulang-ulang selalu saya sampaikan bahwa APKPI ini berdiri ya atas rekomendasi pertemuan teknis tahun 2012 di Bidakara, merekomendasikan yang salah satunya adalah perlu forum komunikasi keselamatan pertambangan. Jadi pada pertemuan teknis KTT tahun berikutnya 29 November 2013 ya terbentuklah Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan APKPI ini. Jadi kami ingin sampaikan bahwa Asosiasi Profesi Keselamatan ini terbentuk atau lahirnya atas pertemuan teknis Kepala Teknik Tambang yang tentunya pada kesempatan itu juga dihadiri oleh perusahaan-perusahaan jasa pertambangan, ya, pemegang IUP dan perusahaan jasa pertambangan. Dan kita semua artinya di pertambangan lah yang melahirkan Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan ini, dan otomatis bersama-sama dalam kesempatan periode kali ini kita dapat membesarkannya bersama-sama sesuai dengan temuan amanah temuan teknis 2012, kemudian lahir 2013 dalam acara pertemuan teknis KTT juga, yang juga disampaikan waktu itu oleh Direktur Teknik secara resmi pembentukan Asosiasi Profesi Keselamatan pada 29 November 2013. Kemudian baru dinotariskan pada tanggal 17 April 2014. APKPI berdiri ya dengan visi menjadikan organisasi profesi. Jadi profesi kita ada profesi keselamatan pertambangan, ada K3 dan ada KO, keselamatan kesehatan kerja dan keselamatan operasi berarti di dalamnya, yang mampu membangun budaya keselamatan pertambangan Indonesia bertaraf internasional. Dan di samping visi tersebut, APKPI menjalankan organisasinya dengan ada 6 misi, ya, ada 6 misi APKPI. APKPI ini berdiri ya atas 3 pilar, yaitu pemerintah, swasta atau perusahaan-perusahaan tambang, dan masyarakat, tentunya adalah masyarakat pertambangan, dengan tujuan ya sesuai dengan tujuan keselamatan pertambangan, yaitu pekerja tambang yang aman, sehat, serta ceritanya operasional pertambangan yang aman, efisien dan produktif. Tentunya dalam kegiatan operasionalnya APKPI tetap menjadi wadah ya terhadap ketiga pilar itu, yaitu pemerintah, perusahaan atau swasta, dan masyarakat. Mudah-mudahan sinergisitas di pengurusan APKPI 2020-2024 ini bisa berjalan secara baik dengan dukungan tentunya dari insan-insan pertambangan, dari pemerintah, para pendiri, dan perusahaan-perusahaan di lingkungan pertambangan mineral dan batu bara. Untuk mencapai visi dan misinya, APKPI memiliki struktur organisasi yang cukup kuat, ya, yang mewakili pertambangan Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Jadi semua terwakili pengurusan APKPI periode 2020-2024 dari Aceh sampai Papua. Mulai dari tambang yang berskala kecil ya sampai tambang-tambang granit, ada tambang-tambang skala kecil,
sehingga bertambang dengan skala yang besar di tanah air kita Indonesia tercinta ini semua terwakili dalam periode pengurusan DPP APKPI kali ini. Pengurusan APKP kali ini terdiri ada Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pendiri. Kemudian secara operasional yaitu ada Direktur, ada Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Direktur, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum di backup oleh 9 Ketua APKPI. Jadi Ketua APKPI nanti Bapak-bapak dan Ibu semua ya, kebetulan ini dihadiri oleh 1.000 orang, walaupun masuk di ruang ini cuma ada 500 lebih, yang daftar itu 995, ditambah acara ini juga live streaming ya, tentu juga akan diulang-ulangi di YouTube. Oleh karena itu ingin kami sampaikan bahwa di dalam struktur organisasi APKPI periode 2020-2024 ini ada 1 direktur, 1 sekjen, 1 bendahara umum, nanti dibantu oleh bendahara-bendaharanya. Kemudian ada 9 ketua APKPI untuk di DPP-nya, 9 ketua APKPI. Ada 9 sekretaris APKPI. Jadi kalau bicara ketua APKPI berarti ada 9, sekretarisnya ada 9, dan dibantu oleh anggota-anggota bidang masing-masing. Ditambah nanti untuk DPW, ya ada ketua-ketua DPW dan sekretaris DPW. Fungsi dan peranan dari 9 ketua APKPI ya, dan 9 sekretaris dan anggota untuk mengelola 9 bidang. Jadi 9 ini ya, 9 ketua APKPI, 9 sekretaris dan anggota untuk mengelola 9 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang dan keanggotaan. Yang kedua adalah bidang riset dan pengembangan. Yang ketiga, bidang teknologi dan keselamatan pertambangan. Keempat, bidang pusat data dan informasi. Kelima, bidang peningkatan kompetensi profesi. Keenam, bidang hubungan masyarakat dan public safety. Ketujuh, bidang regulasi, standarisasi, dan advokasi. Kedelapan, bidang kerjasama kelembagaan, baik nasional maupun internasional. Dan yang ke-9 adalah bidang media dan publikasi. Mudah-mudahan ke-9 ketua APKPI, 9 sekretaris dan anggotanya dapat bersinergi agar tujuan APKPI bisa berjalan dengan lancar. Dengan susunan kepengurusan APKP periode 2020-2024 ini, diharapkan mampu memberi manfaat yang besar dalam pengelolaan pertambangan Indonesia berkaitan dengan keselamatan pertambangan dan mampu bersinergi dengan pemerintah, mohon juga dukungan pemerintah, perusahaan dan lain-lain, kemudian masyarakat pertambangan. Untuk itu, kami mohon dukungan kerjasama dan doa semua pihak agar DPP APKPI periode ini dapat berjalan dengan lancar, dapat menjalankan amanah secara optimal, secara sukarela, ya. Semua pengurus APKPI dapat bekerja secara sukarela, penuh keikhlasan untuk membangun Indonesia khususnya di pertambangan. APKPI sudah ini masuk ke periode ketiga kepengurusan, berdiri 2013, kemudian periode 2014-2017, fokus APKPI lebih banyak pada konsolidasi dan perkenalan. Kemudian periode 2017-2020 lebih banyak ke implementasi, edukasi, pelayanan, dan kemitraan. Kemudian periode 2020-2024 adalah peningkatan peran APKPI dalam pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengembangan organisasi serta keanggotaan. Oleh karena itu, periode susunan pengurus APKPI lebih besar, ya, dan banyak pimpinan-pimpinan perusahaan, mulai dari direktur perusahaan, presiden direktur perusahaan,
kemudian Direktur Keselamatan, Kepala Teknik Tambang, PJO, Kepala Teknik Tambang ya, serta Direktur HSE dan personel keselamatan pertambangan ada di dalamnya, sehingga terwakili seluruh tambang di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran APKPI dalam pengelolaan keselamatan. Kemudian selanjutnya sebagai rangkaian kegiatan pengukuhan APKPI kali ini, kami menyelenggarakan seminar nasional sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan budaya adalah menjadi tantangan baru bagi kita di pertambangan mineral dan batubara, apalagi dengan memasuki perubahan teknologi 4.0 yang berbasis kepada kecerdasan artifisial, ada internet of things, big data, machine learning, dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana persiapan kita menghadapi hal tersebut? Oleh karena itu, dalam kegiatan pengukuhan APKPI 2020-2024 ini, kami menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Strategi Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi 4.0 di Pertambangan, Mineral, dan Batubara, yang dalam kesempatan ini sangat luar biasa, ya, pembicara mulai dari Dirjen, dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan, kemudian ada Presiden Direktur PAMA, kemudian ada akademisi, ya, Pak Ridwan Sesam. Demikian sambutan kami. Kami mohon maaf ya atas jaringan yang terganggu pagi ini. Kita coba dengan jaringan Wi-Fi terganggu. Kita coba dengan handphone kita semua, ya, juga semuanya terputus-putus ya. Padahal di sini ada lebih dari 10 ya berbagai jaringan telekom terganggu ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mohon dimaklumi. Kepada Ibu Lana Saria selaku pembina APKP, mohon pengarahan dan sambutannya. Kemudian kepada narasumber ya seminar hari ini, sekaligus keynote speaker juga ada Ibu Lana, Bapak Prankesuma, Pak Ridwan Zepsap. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau yang mewakilinya, mohon dengan hormat kesediaannya untuk memberi sambutan, pengarahan, pembukaan kegiatan hari ini, dan selanjutnya 2020-2024, dan sekaligus menjadi keynote speaker dalam seminar nasional APKPI. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Al. Selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan pengarahan dan pembukaan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Kepada Ibu Dr. Lana Saria, SSI, MSI, kami silahkan. Baik, makasih Pak Astin. Mohon izin kepada para suhu yang hadir, yang seyogyanya adalah Direktur Teknik dan Lingkungan yang asli, Pak MS Parpaung, Pak Bambang Susigit, Kait yang asli, saya hanya penggantinya. Mohon izin saya menyampaikan beberapa arahan Bapak Dirjen Mineral dan Batubara, Bapak Ridwan Jamaluddin yang seyogyanya hari ini terjadwal hadir membuka. Namun karena sesuatu hal, maka beliau meminta saya mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur APKPI Bapak Alwahono, yang saya hormati Dewan Pengawas APKPI Bapak Eko Gunarto, yang saya hormati Dewan Penasehat APKPI Bapak MS Marpaung, Bapak Bambang Susigit, Bapak Chandra Satria, Bapak Dwi Pujiarso, dan yang terhormat seluruh Dewan Pimpinan Pusat,
Yang terhormat para anggota APKPI dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat dan bisa berkumpul walaupun secara virtual karena pandemi COVID-19 untuk pelaksanaan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat atau DPP APKPI periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan seminar nasional dengan tema Strategi Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi 4.0 di pertambangan mineral dan batu bara. Saat ini, seperti kita ketahui, memang kita memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimotori adanya inovasi, otomatisasi, superkomputer, robot, artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, cloud computing, dan digitalisasi yang menyuguhkan teknologi yang diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia dan akan membuat pergeseran landscape sosial dan bisnis, tak terkecuali industri pertambangan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, penerapan revolusi industri 4.0 di industri pertambangan mineral dan batu bara tentunya mempunyai kekhususan. Hal ini tercermin dalam kegiatan operasional penambangan yang selalu berdasarkan pada kaidah yang kita kenal dengan good mining practice, dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan untuk generasi berikutnya atau sustainability. Teknologi mutakhir yang tersedia di era revolusi industri 4.0 diharapkan dapat membantu perusahaan pertambangan memecahkan permasalahan bisnis yang kompleks, meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan termasuk safety, dan meningkatkan margin di seluruh nilai rantai usaha, serta menjadikan fondasi keberlanjutan usaha. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa teknologi baru pun dapat menimbulkan potensi bahaya baru yang beragam dan juga kompleks. Untuk itulah, perkembangan teknologi dan informasi harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan pengolahan keselamatan pertambangan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 maupun keselamatan operasi atau KO. K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap pekerja. Upaya-upaya pengolahan keselamatan pertambangan harus terus-menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan secara teknis dan sistematis dengan memperhatikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta standar lainnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara, serta keputusan Menteri SDM nomor 1827K tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara wajib dilakukan dengan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice, yang salah satunya mengenai kewajiban pelaksanaan pengelolaan keselamatan pertambangan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami sebagai pemerintah mendukung segala peran aktif dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat industri dan semua pihak terkait untuk meningkatkan pengolahan keselamatan pertambangan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada APKPI yang telah menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Strategi Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi 4.0 di pertambangan mineral dan batu bara ini. Masa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi pengusaha dan juga pekerja untuk meninjau kembali dan mempelajari kemungkinan-kemungkinan
dan berbagai peluang pemanfaatan teknologi yang dapat membantu kegiatan operasional pertambangan agar tetap berlangsung bahkan bergerak lebih efisien, produktif, dengan tetap memperhatikan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja tambang serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Sehingga terbebas dari unnecessary cost atau biaya yang tidak dibutuhkan akibat kecelakaan bahkan penyakit akibat kerja. Kami juga menyadari bahwa perubahan-perubahan akan terus ada dan disrupsi akan terus bermunculan di tengah kita, sehingga tentunya kita perlu membangun kemampuan resiliensi, yakni pulih dari berbagai keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi dari kondisi yang mengancam. Prinsip pemikirannya adalah bagaimana dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, kita tetap dapat menangkap peluang-peluang keberhasilan, yang salah satunya bisa bersumber dari kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini. Mengadopsi teknologi yang tepat pun dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan keselamatan pertambangan di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada industri pertambangan masih terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat saling berdiskusi dan bertukar informasi praktik terbaik dalam rangka mempersiapkan diri serta mempelajari peluang-peluang yang ditawarkan oleh teknologi mutakhir dan merumuskan upaya serta langkah-langkah konkret untuk mensukseskan implementasi era revolusi industri 4.0 di subsektor pertambangan mineral dan batubara ini. Mengingat untuk keberhasilan transformasi ini di bidang pertambangan, tentunya diperlukan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat industri, asosiasi, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka kegiatan pengukuhan DPP APKPI periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dan seminar nasional strategi menghadapi tantangan perkembangan teknologi 4.0 di pertambangan mineral dan batubara. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Lana. Selanjutnya pembacaan susunan Dewan Pengurus Pusat APKPI 2020-2024 oleh Sekretaris Jenderal APKPI kepada Bapak Ade Kudiman. Kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, sekali lagi, suara saya terdengar jelas, Mbak Astin? Terdengar jelas, Pak Ade. Silakan. Baik. Struktur organisasi Dewan Pengurus Pusat DPP APKPI masa kerja tahun 2020 sampai dengan 2024. Pelindung Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pembina Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Pengawas Bapak Eko Gunarto. Dewan Penasehat Bapak MS Merpaung, Bapak Bambang Susigit, Bapak Chandra Satria, Bapak Dwi Pujiarso. Dewan Pendiri seluruh pendiri APKPI. Dewan Pengurus Pusat APKPI. Direktur APKPI Alwahono PT OSIS Solution. Sekretaris Jenderal
Ade Kurdiman, PT Harmoni Panca Utama. Bendahara Umum, Rahmat Subagio, PT Safety Planner. Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ketua, Adi Rispandi, Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara. Sekretaris, Bayu Nasution, PT Adaro Indonesia. Anggota, Nurul Hidayat, PT Mifa Bersaudara. Rahimuddin, PT Maires Saputan Mining. Yogi Sasongko, PT Dairy Prima Mineral. Neneng Hurairoh, PT G Resources. Bidang Riset dan Pengembangan, Ketua, Joko Tri Raharjo, Operation Director, PT Putra Perkasa Abadi. Sekretaris, Puji Rahadin, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Anggota, Adri Tanada, PT Putra Perkasa Abadi. Firman Mesias Fanggi, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Sis Wahyudi, PT Kaltim Primakul. Prisela, PT Mitra Usaha K3. Bidang Teknologi Pertambangan dan Keselamatan Pertambangan, Ketua, Zulkifli Lambali, Kepala Teknik Tambang PT Freeport Indonesia. Sekretaris, Tony Gultom, PT Harita Nickel Group. Anggota, Hengki B. Rumbino, PT Freeport Indonesia. Aji Priambudi, PT Freeport Indonesia. Febrin Sitorus, Supriyanto, PT Harita Nickel Group. Bidang Pusat Data dan Informasi, Ketua, Indra Kanoena, Director Center of Excellence, PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Sekretaris, Hari Ananto, PT Agincourt Resources. Anggota, Made Yatna, PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Widya Habsara, PT Kutai Energi. Guntur Suryaning Hadi, PT Vale Indonesia. Bidang Peningkatan Kompetensi Profesi, Ketua, Ferry Indrayana, Kepala Teknik Tambang PT Brokul Tbk. Sekretaris, Agung Sarono, PT Sapta Indra Sejati. Anggota, Agus Siswanto, PT Kalimantan Prima Persada. Cahyo Andrianto, PT Brokul Tbk. Mahmudi, PT Bayan Resources. Rudi Suwardi, PT Adaro Energi Tbk. Bidang Hubungan Masyarakat dan Public Safety, Ketua, Rusdi Hussein, HSE and Risk Management Division Head PT Adaro Energi Tbk. Sekretaris, Muhammad Azhari, PT Kideko Jaya Agung. Anggota, Dani Wirahandoko, pendiri APKPI. Joko Sudianto, PT Adaro Energi Tbk. Suparli, PT Brokul Tbk. Budi Darmanto, PT Pasifik Grani Tama. Bidang Regulasi, Standarisasi, dan Advokasi, Ketua, Ari Sutrisno, Direktur HCGS dan SHE
PT Pama Persada Nusantara. Sekretaris Eka Sumarna, pendiri APKPI. Anggota Richard Kawilarang, PT Pama Persada Nusantara. Yofi Jeffriska, PT Pama Persada Nusantara. Beni Pahala Hutahean, PT Timah TBK. Ruby Hatmoko, PT Vale Indonesia. Bidang kerjasama kelembagaan nasional dan internasional. Ketua Budiawansah, PJS Kepala Teknik Tambang PT Vale Indonesia. Sekretaris Borlian S. Wisnu, PT Batu Tua Tembaga Raya. Anggota Safari, pendiri APKPI. Kusnu Herianto, PT Vale Indonesia. Sunarto Sowito, PT Aman Mineral. Bidang media dan publikasi. Ketua Sudirgo, pimpinan redaksi majalah K3. Sekretaris Anton Sujarwo, Ketua Forum Kepala Teknik Tambang Sumatera Selatan. Anggota Agung Budiarto, PT OSIS Solution. Demikian pembacaan struktur Dewan Pengurus Pusat APKPI masa kerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan DPT APKPI 2020-2024 oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, kepada Ibu Dr. Lana Saria, SSI, MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ade Kurdiman, dengan ini saya mengukuhkan nama-nama yang tadi disebutkan oleh Pak Ade sebagai Dewan Pengurus Pusat APKPI periode 2020 sampai dengan 2024. Tentunya kami mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh Dewan Pengurus Pusat atau DPP APKPI masa kerja tahun 2020 sampai dengan 2024. Kami selaku pemerintah berharap peran aktif dari APKPI dalam pengembangan profesionalisme keselamatan pertambangan, termasuk untuk keilmuan dan etika, dalam pelayanan kemitraan pada pemangku kepentingan, dan terus menjadi pelopor, inisiator, dan menjadi agen perubahan untuk pengembangan keselamatan pertambangan, serta inovasi untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan dari keprofesian keselamatan pertambangan, terutama di era revolusi industri 4.0 ini. Anggota APKPI harus dapat menjadi role model, mengaktualisasikan kompetensi yang dimiliki dengan karya-karya nyata, dimulai dari perusahaannya masing-masing dalam hal mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja, maupun dalam hal membangun budaya keselamatan pertambangan dalam jangka panjang. Diharapkan juga anggota APKPI dapat melengkapinya dengan kajian penerapan keselamatan pertambangan para profesional dari segi etika. Tetaplah giat berkarya untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan dari profesi kita tercinta. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.